malam Bu Dia. Ada apa lagi Bu? Ini lho Pak, nanti ini kan saya mau kegiatan coaching sama Bu Indah. Nah, nanti saya minta tolong Pak Pus ya untuk mengamatinya ya Pak. Siap, siap Bu, siap. Oke, terima kasih ya Pak Pus. Nanti ini kan saya mau hubungi Bu Indah dulu. Nanti untuk apa itu pelaksanaannya nanti saya kontak lagi Pak Pus gitu ya. Siap, siap Bu. Terima kasih. Oke, iya Pak Pus, terima kasih banyak ya. Oke Bu, gini Bu, nanti kan saya diminta untuk menjadi pengamat. Iya. Terus nanti rubrik penilaian yang saya amati apa saja ya Bu? Di situ kan ada 3 rubrik penilaian ya Pak ya. Ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti Pak Pos seputar itu aja, ketiga itu. Oh iya Bu. Kompetensi apa Bu yang ingin Bu Dia kembangkan? Dari ketiga rubrik itu sih nanti saya pengen ini Pak, saya mau fokus yang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke Indah. Oke. Bagian kompetensi yang spesifik yang diinginkan yang saya observasi apa ya Bu? Eh, Bagaimana Pak? Terputus-putus. Oke, bagian kompetensi yang paling spesifik yang diinginkan untuk diobservasi apa Ibu? Yang ingin diobservasi, Iya, yang poin ketiga tadi ya Pak ya. iya, Poin ketiga tadi mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi ya. iya. Oke Bu, apa Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Dia? Saya pengen yang apa itu rubrik yang ketiga itu tujuannya ingin ini Pak, memaksimalkan kompetensi dengan harapan bisa mengembangkan atau menggali pertanyaan-pertanyaan, tentunya pertanyaan yang berbobot agar Bu Indah itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri Pak. Oke, Seperti itu. oke, terima kasih Bu. Insya Allah nanti Uh, akan bergabung di apa namanya coaching bersama ya. ya coaching ya, oke. Ya. Nanti Nanti saya lewat linknya ya Bu ya. konfirmasi ya untuk Ya, pelaksanaannya. Terima kasih loh Pak Ko sudah dibantu. udah apa-apa Bu, saling membantu Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Kos. Terima kasih. Sekolah saya sama sekolahnya Budiah kan karakternya hampir sama kan. Itu saya mengalami kesulitan bagaimana anak-anak itu bisa melestarikan bahasa daerah gitu loh Budiah. Kemudian setelah kembali ke sekolah merasa itu ya kesulitan gimana gitu ya. Kemudian pindah tujuannya ini ya tadi konsultasi ini ya sharing ini ya atau gimana tuh ya? Ya harapan saya sih setelah sharing-sharing sama Budiah itu bisa mendapatkan solusi bagaimana cara yang terbaik untuk agar siswa saya ini bisa benar-benar berpartisipasi aktif dalam melestarikan bahasa daerah gitu Budiah. Harapan saya begitu Budiah. Dari yang disampaikan Bu Indah itu tadi untuk agar anak itu bisa untuk bahasa daerahnya dia bisa memahami dan lebih mengenal itu tadi. Ukuran keberhasilannya gimana sih Mbak? Menurut Bu Indah gimana kalau anak itu dianggap berhasil atau gimana itu? Ya ukuran keberhasilannya ya itu dia apa namanya setidaknya mereka itu lebih banyak menguasai kosakata bahasa daerah gitu Budia dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu Budia apa namanya dalam percakapan dengan teman dalam toto promo dengan gurunya menggunakan bahasa yang benar bahasa daerah yang benar kan ada bahasa bosok promo bosok muku gitu ya kemudian juga termasuk dalam pelajarannya juga Budia kadang-kadang tuh anak disuruh membuat kalimat atau membuat cerita pakai bahasa daerah itu malah mereka kesulitan
padahal bahasa daerahnya sendiri gitu. Jadi harapannya juga mereka bisa semakin lebih paham dalam membuat kalimat atau dalam memahami bacaan-bacaan yang menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa begitu Bu Dia. Ya, dari apa yang disampaikan Bu Indah tadi, harapannya anak bisa ini ya, bisa berbahasa Jawa, anak itu baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Itu ya Bu Indah ya. Iya Bu Dia, harapannya gitu. Kemudian dari apa yang disampaikan Bu Indah tadi, apa sih yang menjadi motivasi kekuatan Indah untuk mencapai itu semua? Ya, untuk motivasi sih harapan saya memang setelah kemarin mengikuti pelatihan itu bahwa melestarikan bahasa daerah kita itu memang benar-benar penting, karena saat ini tuh bahasa daerah kita tuh dalam kategori rentan begitu. Jadi semakin lama semakin sedikit penggunanya. Kemudian apalagi ini sebuah tantangan juga, maksudnya di daerah perkotaan, meskipun tuh yang aneh loh kadang-kadang gini loh Bu Dia, mereka itu kalau ngobrol dengan teman kadang menggunakan bahasa Jawa, tapi ketika pelajaran bahasa Jawa dia nggak tahu itu artinya apa, atau mungkin jawabnya pakai bahasa Indonesia kadang-kadang seperti itu motivasi saya bagaimana setelah pelatihan kemarin itu benar-benar semakin termotivasi bahwa bahasa daerah ini harus segera direvitalisasi seperti judulnya kemarin Bu Ya. Kemudian ya dari pelatihan kemarin alhamdulillah sedikit banyak dapat tambahan ilmu Bu Ya untuk gimana caranya atau mungkin pelajaran-pelajaran lain terkait dengan revitalisasi bahasa daerah gitu Bu Ya. Kemudian tadi Bu Indah sudah menceritakan tentang kekuatan Bu Indah untuk ini tadi ya, anak biar cinta akan bahasa daerah. Pastinya ada hal atau gangguan ya Bu Indah dalam melaksanakan itu semua. Bisa diceritakan Bu, apa saja gangguan saat ini atau hambatan yang menghalangi Bu Indah untuk mencapai itu semua? Apakah ada Bu Indah? Tadi Bu Indah sudah bercerita tentang kekuatan Bu Indah untuk mencapai tujuan tersebut. Bu Indah menceritakan karena anak sekarang itu kalau diajak bahasa dalam pelajaran bahasa Jawa itu dia merasa kesulitan, lebih mudah untuk penyampaian maupun berdiskusi dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian coba Bu Indah sih dari uraian tadi, pastinya dalam melaksanakan itu semua ada hambatan ya Bu Indah ya, hambatannya. Coba bisa ceritakan Bu Indah sih melaksanakan itu semua hambatan yang dialami oleh Bu Indah? Oh ya, maaf sebelumnya tadi Bu Dia, koneksi internet saya tadi baru iya. Kalau hambatan ya Bu Dia, hambatannya ini luar biasa Bu Dia. Yang pertama dari segi pembiasaan di rumah itu sepertinya sekarang itu kan Bu Dia tahu sendiri. Kalau sama seperti yang disampaikan kemarin nih, para narasumber kemarin, sekarang tuh bocah-bocah wis ora duwe bapak lan ibu. Orang duwe bapak lan ibu, terus enggak punyanya papa sama mama gitu Bu Dia. Nah itu tantangan, padahal kan namanya bahasa kemarin kan namanya bahasa ibu kan bahasa yang pertama kali mereka kenal gitu kan Bu Dia lah. Padahal bahasa ibu mereka aja sekarang sudah pakai bahasa Indonesia meskipun mereka asli orang Jawa begitu Bu Dia. Nah itu tantangan terbesar, bahwa kita kalau belajar bahasa itu kan tidak hanya menghafalkan bahasa suku kata kan gitu, atau kata-kata kosakata maksud saya, tapi kan bagaimana bahasa itu sering digunakan, maka itu akan lebih terkesan, termasuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa Inggris kan semakin sering digunakan kan semakin bagus. Nah itu hambatan terbesarnya. Yang pertama ada lingkungan keluarga yang sama sekali kurang mendukung dalam pelestarian bahasa Jawa. Kemudian juga lingkungan sekolah juga mungkin juga
waktu untuk pelajaran bahasa Jawa pun juga kan hanya seminggu hanya 2 jam pelajaran gitu kan gitu ya. Kemudian di lingkungan masyarakat juga hampir sama, sepertinya bahasa Jawa juga apa namanya kurang dilestarikan. Itu hambatannya, dukungan dari semua pihak. Yang selanjutnya juga ini Budia, kayak mungkin ada yang berpikir ngapain tah belajar bahasa Jawa, manfaatnya apa? Kalau mungkin orang belajar bahasa Inggris, wah ada manfaatnya sekarang kayak HP, komputer semua pakai bahasa Inggris. Nanti kalau aku bisa bahasa Inggris, aku bisa pergi ke luar negeri. Nah misalnya kayak gitu, motivasi dari dalam juga kayaknya kurang begitu ya. Itu sih menurut saya hambatannya ya. Banyak sekali ya Mbak hambatan-hambatan yang disampaikan oleh Bu Indah. Iya. Cermati itu banyak banget loh. Dari hambatan tersebut mungkin Bu Indah punya solusi untuk itu semua? Sebenarnya sih udah ada yang coba saya terapkan Bu ya, tapi saya merasa kok masih belum ini ya, belum efektif gitu loh ya. Yang sudah saya terapkan itu ya apa namanya ketika pelajaran bahasa Jawa ya saya benar-benar gunakan seefektif mungkin menggunakan pengantar bahasa Jawa. Jadi saya berbahasa Jawa. Nah, itu jadi biar enggak apa namanya pelajaran bahasa Jawa tapi gurunya nerangkinnya gue bahasa Indonesia lah itu kan termasuk itu meskipun pada pernyataannya itu juga ada hambatannya kadang ada kosakata yang mereka mungkin nggak paham jadi butuh waktu yang lebih maksudnya tahu arti iki tegesnya apa misalnya kayak saya contohnya itu ya misalnya hal-hal tertentu itu sering saya nek didangu itu apa artinya ngerti apa ora bocah-bocah kan gitu. Nah itu yang sudah saya terapkan Budia cuma ya belum terlalu efektif ya mungkin apa karena belum lama saya terapkan juga misalnya kayak gitu karena seperti yang saya katakan tadi kan bahasa itu kan butuh pembiasaan sehari-hari gitu Budia. Dari yang disampaikan Bu Indah tadi tentang solusi mungkin lebih apa ya Mbak ya lebih kontinu gitu ya lebih kontinu. Iya. Mungkin Bu Indah dari apa yang disampaikan tadi untuk ini Mbak rencana apa sih yang akan dilaksanakan oleh Bu Indah untuk mencapai tujuan itu semua? Bisa diulangi Budia kurang jelas tadi. Rencana yang akan Indah laksanakan untuk mencapai itu semua biar anak itu ini ya terbiasa dengan bahasa ibunya, bahasa ibu gitu. Ya. Saya jadi kepikiran dengan kata yang tadi bahasa ibu itu berarti kan benar-benar bahasa yang mereka terima. Berarti terima pertama ketika mereka berkomunikasi ya berarti mungkin juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tua ya Bu Diah ya. Dalam artian mungkin orang tua juga nggak selalu tapi kita tua mati listrik ini Bu Diah. Apa namanya? Oke. Mohon maaf. Bu Diah masih mendengarkan saya? Sepertinya di tempat dia baru ada kendala. Saya tunggu dulu.
Saya lanjutkan ya Bu Diah ya. Bu Indah tadi sini padam listriknya. Iya, Sinta juga sempat mati listrik Bu Diah. Jadi mungkin saya akan ikut melibatkan orang tua gitu Bu Diah. Jadi biar tidak hanya menunggu 2 jam di sekolah, tapi di rumah itu juga orang tua itu juga menyelipkan pendidikan untuk apa namanya melatih anak, membiasakan anak untuk berbahasa Jawa. Mungkin apa namanya dengan ketika bicara dengan orang tua selain apa melestarikan bahasa daerah juga melatih apa mendidik tentang tata krama mungkin begitu Bu Diah. Apalagi ya Bu Diah ya. Selain itu mungkin itu Bu Diah. Oh iya Bu Diah, waktu itu kayaknya pernah ada program itu ya Bu Diah, setiap hari Kamis kayaknya ya Bu Diah ya. Iya. Oh iya iya betul betul. Setiap hari Kamis. Oh, kemarin itu dulu sudah pernah diterapkan terus habis itu memudar. Ini mungkin bisa di itu ya Bu Diah ya, bisa dibangkitkan lagi nih di apa? Ya dihidupkan lagi tuh budaya setiap hari Kamis atau setiap hari tertentu anak-anak menggunakan bahasa Jawa begitu ya Bu Diah ya. Sepertinya itu Bu Diah yang akan saya lakukan. Nanti saya tentunya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah kalau untuk apa namanya menghidupkan kembali program yang seperti itu Bu Diah. Dan juga oh iya Bu Diah, kalau tadi kan di lingkungan keluarga sudah, di kelas sudah, mungkin kalau di lingkungan sekolah juga saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain mungkin gitu ya, biar apa namanya misalnya nih membiasakan anak-anak kalau apa matur kepada gurunya itu pakai bahasa daerah setidaknya. Kemarin juga gini Bu Diah, saya ingat Bu Diah kemarin pesan dari Balai Bahasa Jawa Tengah itu ya kita nggak bisa langsung menyuruh anak bahasa yang lengkap apa dari A sampai Z, setidaknya mereka apa namanya bisa mengenal sedikit demi sedikit nggih mboten. Wah itu sudah luar biasa anak menggunakan kata nggih mboten dereng misalnya matur nuwun yang ngapunten misalnya kayak gitu. Nah, sugeng enjing misalnya kayak gitu tuh udah luar biasa. Misalnya mereka salah pun jangan langsung disalahkan. Nanti kalau apa mereka salah langsung disalahkan ya nanti mereka takut untuk berbahasa. Kemarin pesannya gitu. Jadi kayaknya mungkin itu bisa saya lakukan gitu ya. Nah, itu termasuk strategi nanti yang akan dilaksanakan Bu Indah ya. Iya betul ya. Iya betul betul. Nah, termasuk tadi meminta izin kepada kepala sekolah juga. Ini kan juga termasuk strategi yang akan nanti disampaikan oleh yang akan dilaksanakan oleh Bu Indah dalam mencapai tujuannya Bu Indah ini tadi dalam anak biar gemar dengan bahasa ibu itu ya. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Bu Indah ini tadi, komitmen apa sih yang Bu Indah laksanakan terhadap aksi tersebut, terhadap ini tadi semua yang disampaikan oleh Bu Indah. Mungkin Bu Indah berkomitmen ingin bagaimana? Ya harusnya sih insya Allah ya Bu Dia ya, komitmen saya ya harus segera melaksanakan ini dan secara berkelanjutan Bu Dia. Segera karena menurut saya ini sangat penting, berkelanjutan karena memang ini adalah program yang memang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi memang secara berkelanjutan. Nanti anak-anak mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sudah mempunyai rasa cinta terhadap bahasa Jawa begitu Bu Diah. Itu komitmen saya sih, mudah-mudahan ya Bu Diah ya. Ya, semoga ya Bu Indah ya. Bu Indah berkomitmen seperti itu. Mungkin kan ini jangka panjang ya Bu Indah ya untuk kedepannya juga. Karena kita kan sebagai manusia biasa ya, mungkin ada yang bisa bantu Bu Indah untuk dalam menjaga komitmen tersebut. Mungkin menurut Bu Indah siapa saja yang bisa menjaga komitmen tersebut, membantu mengingatkan seandainya lupa akan komitmen yang telah disampaikan Bu Indah ini, membantu. Iya, ya
pastinya rekan sejawat ya Bu ya, rekan sejawat, kepala sekolah pun juga bisa siswa pun antar siswa pun juga mungkin bisa saling mengingatkan, termasuk mengingatkan saya atau mengingatkan teman yang lain untuk itu tadi melestarikan bahasa Jawa itu tadi Bu ya. Menurut saya kok itu ya Bu ya. Dari yang sudah disampaikan oleh Bu Indah dari tadi itu saya amati luar biasa sekali loh. Ingin siswa-siswi ini ingin di ujian Bu Indah ini ingin rehabilitasi bahasa setelah mengikuti Jepang itu bahasa daerah mewujudkan hal tersebut biar anak itu ciptaan bahasa Jawa. Itu ya Bu Indah. Iya Bu ya. Dari sharing-sharing ini untuk hal yang apakah Bu Indah bisa menyimpulkan dari sharing ini Bu Indah sudah mendapatkan solusinya atau bagaimana Bu dari yang disampaikan tadi? Iya Bu ya. Dari yang kita sharing-sharing ini tadi kok itu ya Bu ya. Jadi saya kok mendapatkan solusi gitu ya Bu ya dari permasalahan saya tadi ya Bu ya. Ada hal yang tadinya sudah saya laksanakan, terus dari kita ngobrol-ngobrol tadi juga ada hal-hal baru yang jadi muncul gitu ya Bu ya. Misalnya tadi yang harus saya lakukan, yang pertama yang tadi yang sudah saya lakukan kan mengintensifkan di pelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan pengantar bahasa Jawa ketika mengajar. Terus tadi juga kolaborasi juga dengan orang tua biar di rumah itu juga dibiasakan tidak harus selalu tapi ya kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa. Terus tadi ya budaya. Oh ya, tadi kepikiran juga untuk kembali menghidupkan sehari untuk berbahasa Jawa. Kemudian juga agar di sekolah itu juga mendukung itu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk agar pembiasaan seperti kosakata sederhana ketika anak itu berbicara dengan guru gitu ya Bu ya. Itu sih simpulannya itu kayaknya yang dari sharing-sharing kita tadi kok saya mendapatkan itu Bu ya. Iya. Nah, mungkin dari sharing-sharing ini dan Bu Indah tadi sudah menyampaikan banyak hal, kemudian sudah mengetahui saya harus sharing bagaimana, harus melaksanakan bagaimana nanti untuk permasalahan yang Bu Indah ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bu Indah atau sepertinya sudah Bu Dia. Saya kok merasa senang sekali nih sharing dengan Bu Dia ini jadi pertama ya lebih lega begitu Bu Dia dengan permasalahan saya tadi dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi Bu Dia. Terima kasih banyak Bu Dia. Alhamdulillah ya Bu Indah ya. Iya Bu. Dengan sharing-sharing ini saya juga nambah pengalaman juga apa yang disampaikan Bu Indah tadi. Memang kalau kita amati terutama di sekolah-sekolah di perkotaan ya untuk bahasa Jawa itu memang sangat dari apa yang disampaikan Bu Indah, terus saya juga berpikir oh iya ya benar juga. Nah ini juga jadi pengalaman saya baru tambahan untuk mengatasi anak-anak di sekolah saya juga Bu Indah. Saya juga mengucapkan terima kasih nih atas sharing-sharing kita malam ini. Iya. Yang ini. Terima kasih banyak ya Bu Dia ya. Iya, sama-sama ya Bu Indah ya. Nanti kalau ada apa-apa kabari saling aja. Sharing lagi ya Bu Dia ya. Ya. Makasih Bu Dia. Oke, sama-sama. Selamat malam Bu Indah, Bu Dia. Selamat malam Pak Kus. Saya akan memberikan umpan balik terhadap diskusi yang dilakukan pada malam hari ini ya Bu. Menurut saya Bu, tujuan yang disampaikan oleh coach kepada coach itu sudah jelas. Berarti sudah jelas ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh
koji. Sangat jelas berarti ingin pembelajaran bahasa Jawa itu anak-anak itu bisa bercakap-cakap. Seperti itu. Berarti lancar dalam berbahasa Jawa. Itu tujuannya sangat jelas berarti dalam diskusi yang Ibu lakukan pada hari ini. Yang kedua, identifikasi. Berarti sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identitas potensi koji. Ya. Berarti coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat koji itu menyadari bahwa itu pembelajaran bahasa Jawa itu memang harus dibiasakan seperti itu. Berarti identifikasinya sudah kelihatan tadi. Berarti penggunaan bahasa Jawa itu sangat kurang pada kehidupan sehari-hari. Berarti bahasa ibunya itu lebih mementingkan bahasa ibu. Seperti itu dari identifikasi tadi, hambatan-hambatannya. Terus pembelajarannya hanya 2 jam ya Bu, 1 minggu. Berarti siswa itu banyak melakukan banyak melakukan bahasa Jawa. Berarti unggah-ungguh ora ono semacam itu. Identifikasi tadi. Seperti itu. Berarti intinya dari identifikasi itu berarti siswa itu sudah kehilangan rasa Jawane gitu ya Bu. Intinya semacam itu. Berarti sudah terbiasa memakai bahasa Indonesia dan lali Jawane. Kadang sama gurunya ada bahasa lali Jawane, Pak. Iya. Kadang sama gurunya ada enggak punya unggah-ungguh, ditanya, "Dek, ambilkan itu." "Ya, Bu." Nah, itu yang digali oleh coach-nya itu kepada coach-nya. Oke, identifikasinya sangat bagus ya, Bu. Oke, yang rencana aksinya itu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam pembelajaran permasalahan. Berarti tadi sudah merencanakan aksi nyata. Nanti akan menjelaskan aksi nyatanya tuh sudah muncul. Berarti rencananya nanti akan coach-nya itu menggunakan bahasa Jawa itu untuk pembiasaan sehari-hari. Berarti lebih kontinunya semacam itu. Terus harus bisa berkolaborasi dengan orang tua tadi ya Bu. Rencananya aksinya tadi melatih dengan tata krama. Setiap hari Kamis itu dihidupkan kembali. Selama ini sudah hilang pada hari Kamis tuh komunikasi bahasa Jawa sudah hilang ya Bu, sudah tidak dimunculkan lagi ya Bu. Terus juga coach-nya juga meminta izin, berarti minta izin kepada kepala sekolah untuk berkolaborasi untuk memacahkan bagaimana bahasa Jawanya itu bisa anak-anak itu bisa lancar dalam bercakap-cakap semacam itu. Terus tanggung jawabnya berarti sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen. Berarti coach-nya sudah menjalankan rencana aksinya dengan tanggung jawab. Rencananya dilaksanakan tadi tanggung jawabnya berarti komitmen. Berarti dia mau melestarikan bahasa Jawa yang diwujudkan dalam berbicara menggunakan pembelajaran ya Bu, menggunakan pembelajaran dengan menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu. Oke, Bu Dia, tadi saya sudah melakukan pengamatan selama coaching berlangsung bersama Bu Indah. Apa yang sudah Bu Dia lakukan selama coaching terkait pengembangan kompetensi yang Bu Dia kembangkan? Tadi dalam pelaksanaan coaching dengan Bu Indah, saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, yang dapat memotivasi Bu Indah untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu, Pak. Saya saja di situ saya mengajukan pertanyaan di mana Bu Indah ini bisa mencari solusi atas permasalahannya, karena permasalahannya Bu Indah ini kan intinya itu anak bahasa Jawa kan sekarang jadi momok anak selain matematika, karena dia merasa nggak bisa gitu ya, karena keseharian mereka di rumah maupun di lingkungan sekitar itu menggunakan bahasa Indonesia begitu. Kemudian di situ saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke Bu Indah, dan Bu Indah bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu dengan dia menemukan ini dapat mengkolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan rekan guru,
kemudian meminta izin kepada kepala sekolah, dan beliau akan mengaktifkan lagi ini setiap hari Kamis. Dulu itu kan setiap hari Kamis ada hari khusus kita menggunakan bahasa Jawa, dan itu Bu Indah ingin mengaktifkannya lagi gitu Pak. Jadi Bu Indah sudah bisa menemukan solusi permasalahannya itu dengan saya bukan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada Bu Indah. Begitu Bos. Oke, terima kasih Bu. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Bu Dia sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali, luar biasa untuk Bu Dia. Bu Dia sudah menunjukkan potensi dalam diri Bu Dia dan bisa meningkatkan potensinya Bu, bisa tumbuh dalam diri Ibu. Kompetensi apa lagi ya Bu Dia yang kembangkan nantinya? Karena di situ kan ada di rubrik penilaian, rubrik nilai itu kan ada 3 nih Pak. Tentunya saya masih merasa kurang, yang ingin saya kembangkan lagi ya berikan yang mendengarkan aktif ya Pak. Karena di situ dalam kegiatan coaching itu memang kita harus fokus dengan si coach ini tadi, mendampingi dia, menyampaikan permasalahan apa yang ingin dilakukan. Jadi memang kita harus meluangkan waktu, mendengarkan secara aktif, jadi lebih akan tercapai solusi yang ini ya, yang dicapai oleh si coach ini sendiri gitu. Kita mendorong dia gitu Pak tentunya. Oke Bu, terima kasih. Semoga bermanfaat ya Bu. Saya juga mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa dari coaching yang dilakukan Ibu bersama Bu Indah, sehingga saya mendapatkan ide-ide baru Bu untuk mengembangkan dalam diri saya untuk meningkatkan potensi, meningkatkan menjadi guru yang lebih profesional, menjadi guru yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih loh Pak Ko, saya juga sama ini, terima kasih sudah dibantu kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. Lain waktu nanti kalau saya minta tolong lagi, siap ya Pak Kos ya? Ya siap Bu, saling membantu. Oke. Namanya seseorang ya saling gotong royong, kerjasama, saling membantu untuk memecahkan masalah Bu. Oke, terima kasih ya Pak Kos ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya Bu.